Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-13 ini. Sebelumnya saya akan bahas sedikit tentang hasil tugas teman-teman di pertemuan 12 kemarin. Saya coba share screen. Saya mulai dari sebentar. Nah, ya, tugasnya. Ini adalah salah satu tugas teman-teman. Yang saya sorot di pertama adalah tugas atau jawaban dari Alma Mursyida. Ini tugasnya atau data yang diberikan, kemudian untuk delivery rate, kemudian CTR, ini sudah sesuai, namun untuk conversion rate ini harusnya teman-teman itu menyampaikan adalah jumlah pesan yang jumlah prospek yang berhasil, berarti yang berhasil tercover atau lanjut itu kan 20 mahasiswa ya. Kemudian dibagi dengan total prospek yang dihasilkan atau apa yang sudah dilakukan ya. Yang dilakukan kan adalah mengirim pesan gitu ya. Nah, untuk mengirim pesan itu membutuhkan apa namanya? Sebentar, membutuhkan. Nah, ini ya membutuhkan 100 ya membagikan 100 pesan. Nah, kenapa tidak 20/100? Karena 20 dibagi dengan 95, yaitu pesan yang tersampaikan, yang delivered. Karena yang 5 kan bounce-nya, sesuai data ini yang 5 bounce. Uh, apa namanya, bisa jadi karena nomornya udah nggak aktif, sehingga 100 pesan ini yang selamat atau sampai itu hanya 95. Sehingga conversion rate itu adalah 20 dibagi dengan 95 pesan yang tersampaikan dikali dengan 100. Nah, jawaban seperti ini ternyata mulai Alma, Pak Budi, Pak Didi, Mas Daniar, ini seragam gitu ya. Menjawab bahwa conversion rate-nya itu sekian gitu ya. Kalau nggak salah, Mas Kipet juga seperti itu ya. 20/38. Jadi yang kita pembaginya bukan sebanyak berapa banyak yang mengklik gitu ya, namun berapa banyak pesan itu tersampaikan. Tuh. Mungkin catatannya itu aja, yang lain aman. Bisa dilanjut untuk conversion rate-nya. Nah, untuk pertemuan hari ini di pertemuan 13, bentar, saya coba share. Oke, sudah ya. Perjalanan kita belum selesai di pertemuan 12 kemarin untuk apa namanya, sudah menghitung apa namanya CTR, conversion rate dan sebagainya. Kemudian perjalanan kita akan lanjut untuk mengukur dampak finansial dari strategi CRM retention. Nah, ini adalah data yang sama gitu ya, ada 100 pesan dikirim, 95 itu yang delivered gitu ya, karena ada bonusnya 5, kemudian pesan yang dibaca itu 60, kemudian yang mengklik 38, dan mahasiswa yang akhirnya registrasi itu sebanyak 20. Datanya tetap ya. Nah, ini untuk CAC awal 180 per mahasiswa, jadi biaya ini untuk mendapatkan mahasiswa baru gitu ya. Jadi di awal dulu untuk mendapatkan si beberapa mahasiswa itu membutuhkan 180.000 per mahasiswanya. Kemudian variabel biaya kampanye untuk menyewa ya.
sewa gateway WhatsApp gitu ya untuk membagikan pesan secara massal itu 100.000 rupiah. Kemudian potensi SPP mereka harus membayar per semesternya adalah 3 juta. Sama, datanya sama. Jadi tantangan pertama di pertemuan ke-13 ini adalah untuk memeriksa atau menghitung CAC rescue gitu ya, yang hangus gitu ya. Jadi rumusnya CAC yang hangus gitu ya, karena ini kan masih berkaitan dengan ember bocor karena ada data yang tercover atau yang bisa registrasi berkelanjutan membayar, ada yang meskipun udah dikasih pesan mereka nggak lanjut gitu ya, tetap aja nggak melakukan registrasi. Nah ini yang dianggap dengan ember bocor gitu ya. Nah sehingga kita harus cari tahu dulu rumus CAC yang hangus atau yang nggak jadi registrasi gitu ya. Berarti jumlah mahasiswa yang tetap churn dikali dengan CAC awal yang sebelumnya yang sudah ditentukan di awal tadi. Kemudian untuk rumus CAC yang terselamatkan, ada yang hangus karena bocor tadi embernya, ada yang terselamatkan. Berarti yang terselamatkan ini yang sampai registrasi atau yang terkonversi ya. Atau sebanyak 20 mahasiswa ya. Kalau yang hangus kan 75. Jadi dari 95 pesan nyampe, tapi mereka diam-diam aja, nggak bayar, nggak ngapa-ngapain. Jadi kita anggap hangus gitu, sementara 75 mahasiswa. Ya, ini sama, baik yang hangus maupun yang terselamatkan dikalikan dengan CAC di awal tadi. Tantangan yang kedua atau B adalah untuk revenue recovery. Jadi kalau 20 mahasiswa yang berhasil diselamatkan tadi, mereka kan bayar ya di semester yang dimaksud gitu ya. Kira-kira berapa total potensi pendapatan SPP semester yang resmi diamankan masuk ke kampus kembali. Jadi jumlah mahasiswa terselamatkan dikali dengan potensi SPP semesteran. Nah, tantangan berikutnya adalah mengukur return on investment, gitu ya. Rumus finansialnya adalah total pendapatan SPP yang terselamatkan tadi dikurangi dengan biaya operasional kampanye yang dikeluarkan dibagi dengan biaya operasional kampanye juga. Nah, arsitektur dampak finansial ini seperti ini ya, tergambarkan. Jadi dari 20 mahasiswa yang diselamatkan tadi, nah kita cek CAC rescue-nya yang kemudian revenue recovery-nya untuk bisa mendapatkan ya, bisa mengetahui return on investment campaign-nya. Nah, kalau ditanya kenapa sih kita harus ngitung CAC gitu ya, yang hangus sama yang di awal gitu ya. Kemudian endingnya juga menghitung return on investment gitu ya untuk kampanye, sebetulnya untuk apa? Nah, sebenarnya kalau kita bicara modal awal yang dipertaruhkan gitu kan, mulai iklan, pameran mungkin, atau biaya-biaya lain gitu ya, yang dibutuhkan untuk mendapatkan mahasiswa itu tadi, CAC 180.000 per mahasiswa tadi. Jadi biaya-biaya itu yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu mahasiswa gitu. Nah ini kan investasi ya, atau istilahnya bakar-bakar uang gitu kan. Investasi finansial telah dilakukan untuk mendatangkan satu atau setiap individu. Nah fakta dashboard bisa jadi uang pendaftaran ini adalah modal yang dibakar di garis depan ya, bakar-bakar uang tadi kata. Nah, apakah ini modal ini aman atau tidak? Nah, itu yang akan kita apa namanya? Akan kita cermati gitu ya. Kan tidak mungkin ya sebuah bisnis kita harus perhitungkan meskipun ada fase di mana kita harus mengeluarkan terlebih dahulu atau bakar uang dulu. Ya, tapi kita harus memperhitungkan sedetail mungkin, sekecil mungkin. Orang bisnis pastinya ingin mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, hal ini kita dia jadi harapannya
untuk menutupi, misalkan sama-sama bocor gitu ya, sama-sama membakar uang, tapi setidaknya dari hari ke hari atau dari masa ke masa, dari waktu semakin terbaru, harapannya kita bisa memperkecil kebocoran misalkan, atau kita akhirnya bisa menentukan strategi bagaimana sih supaya kerugian atau bakar-bakar uangnya tadi semakin minim gitu ya. Jadi misalnya sebelum mahasiswa putus kuliah modulnya sekian gitu ya, sesudah ada intervensi dari tim CRM melalui pesan dan sebagainya, ternyata mahasiswa bertahan modal 180, ini diselamatkan gitu ya. Jadi harapannya strategi berbasis fakta ya, berbasis data ini tadi, harapannya dengan mencari tahu CAC yang hangus tadi, kemudian berapa banyak ROI untuk campaign. Nah, harapannya kita bisa menjadikannya data pendukung strategi. Jadi kalau teman-teman hanya ingin jadi admin untuk menginputkan data kayak gitu, ya nggak perlu menghitung sampai apa namanya, menghitung data CAC, ROI gitu ya. Ya sudah input aja, bro. Terserah nanti perusahaan atau perguruan tinggi dapat keuntungan atau tidak, beda gitu ya. Jadi harapannya dengan menghitung atau mengetahui CAC rescue dan ROI campaign itu harapannya bisa transparansi. Nggak ada lagi manajemen yang apa namanya, uh, dengan feeling gitu ya menentukan strategi gitu ya, tapi data driven. Kemudian justifikasi anggaran ROI yang tinggi adalah dasar uh, bisa terbantahkan untuk minta anggaran lebih besar di semester depan. Harapannya berlanjutan bisa mendanai program CRM karena terbukti dengan data yang diperoleh dari CRM tadi ternyata memang bisa menjamin kelangsungan hidup institusi. Mungkin itu, silakan teman-teman mengerjakan di classroom. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sehingga untuk pertemuan berikutnya teman-teman tinggal mempresentasikan hasilnya. Ya, kemudian harapannya untuk penyelesaian tugas ini, kalau bisa misalkan teman-teman menggunakan Excel gitu ya, harapannya teman-teman bisa mengotomatisasinya gitu ya. Jadi nggak begitu ada perubahan nilai gitu ya, misalkan SPP-nya meningkat atau menurun gitu ya. Nah, ada uh, apa namanya, kemungkinan atau faktor-faktor seperti itu bisa otomatis. Yang penting rumus-rumus aman gitu ya. Oke, kemudian ini uh, berikut di semester di submission di teman 13, perhitungan aman benar, letakkan di Excel SX gitu ya, dimasukkan ke apa, LSM LMS mohon maaf. Kemudian minggu depan teman-teman coba mempresentasikan apa sih sebetulnya strategi yang bisa digunakan. Kemudian file yang Anda kumpulkan, hitung-hitungan yang sudah Anda uh, kumpulkan, ini kasih nama analisis dampak finansial kampus. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Harapannya nanti teman-teman bisa segera mengerjakan karena eh, satu pertemuan lagi, pertemuan 14, setelah itu kita UAS. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.